wabarakatuh. Yeay. Nah, balik lagi nih di DM Podcast. Semoga teman-teman gak bosen ya. Nah, kebetulan di podcast kali ini itu sangat spesial karena kita akan membahas seputar Hari Ibu bersama Ustazah tercinta kita, Ustazah Martini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustazah gimana kabarnya, Zah? Alhamdulillah, hari ini sehat. Alhamdulillah. Diberi umur yang insya Allah berkah. Amin ya, Zah. Karena hari ini sebenarnya seminggu lagi hari lahirnya Ustazah Martini. Oh, Masya Allah, barakallahu fi umrik Ustazah. Semoga umurnya makin berkah, bisa Amin. menebar kebermanfaatan untuk orang-orang di sekitarnya. Dan tidak muda lagi. Tapi jiwanya tetap muda ya, Ya Zah? tetap, karena ngeliatin anak-anak yang cantik terus muda aja. Iya. Ngeliatin senyumnya, tawanya, ceria, jadi awet muda. Iya. Awet mudanya bukan wajahnya kali ya, awet muda rasanya. Iya, jiwanya ya, Zah. Imas apa kabar sekarang sayang? Alhamdulillah, Ustazah baik. Alhamdulillah. Mama sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Insya Salam Allah. sayang sama mama nanti kalau pulang liburan Iya, ya. insya Mama ya. Nah, Ustazah, tema kali ini sangat spesial, yaitu tentang seorang ibu. Nah, Is mau bertanya, bukan Ustazah sebagai seorang ibu ya, tapi sebagai seorang anak. Ustazah nakal nggak sih dulu? Namanya usia anak-anak ada sedikit-dikit ya. Iya, Dikit dan nakal dalam arti masih dalam taraf wajar. Karena memang Ustazah Martini sebagai anak itu suka merenung melihat peran ibu. Walaupun masih kecil itu suka merenung peran ibu. Yang paling Ustazah ingat itu tentang sosok ibu itu, kalau di Medan itu namanya panggil mama. Mama. Lebih enak mama aja lah ya. Mama. Mamanya Ustazah Martini itu menurut Ustazah Martini adalah mama yang kuat, yang sabar, yang juga melakukan apapun dengan ikhlas. Walaupun masih usia kecil, kenapa saya lihat begitu? Perjalanan mama itu liku-likunya panjang dan sangat mungkin karena dia kecil meninggal ibunya, nenek saya. Lalu Saat dia- Ustazah kecil, Ustazah usia berapa? Waktu nenek enggak, meninggal? waktu nenek ya, nenek. Oh. Nenek itu usia saya ya udah mamah masih kecil ya. Oh. Mamanya masih kecil, ibunya meninggal, nenek itu meninggal. Jadi perjalanan hidupnya tuh pahit karena dia tidak punya ibu. Sampai mama itu suka curhat bahwa dia minta kepada Allah di usianya harus panjang karena dia ingin mendampingi anak-anaknya. Karena menurut dia sangat menyakitkan tidak punya ibu. Iya, Zah. Karena memang ibu tuh luar biasa. Kalau udah cerita mama itu air mata udah mau tumpah. Iya, sebenarnya ini tuh konsep agak sensitif karena Iya, pasti kalau soalnya- dengar tentang mama itu Iya, pasti tiba-tiba air mata jatuh aja, Zah. Alhamdulillah mama sekarang usianya masih panjang sesuai dengan mimpinya, dan usia saya juga tidak muda, jadi masih beruntung masih punya ibu, masih punya orang tua. Arti ibu menurut Ustazah apa, Zah? Luar biasa ya, ibu itu sebagai penguat. Kalau bapak itu sebagai pelindung. Iya. Jadi seorang ibu jika kita punya masalah waktu kecil atau masih menjadi peran sebagai anak, tanpa ibu kita bisa lemah, tanpa ibu kita bisa tak berdaya menempuh cita-cita. Karena ibu yang sebagai penguat itu yang Ustazah Martini rasakan, mama itu sebagai penguat. Walaupun mungkin kehidupannya pahit, tapi dia berusaha anaknya jangan ikut pahit. Iya. Nah, itu. Pasti orang tua pengen yang terbaik untuk Iya, anaknya, pasti. Nah, ternyata peran ibu dulu kepada saya melekat sehingga saya ingin berperan juga kepada anak. Mengorbankan sesuatu yang membuat anak nyaman, yang membuat anak bisa dimengerti. Kalau boleh tahu Ustazah, dulu cara mama Ustazah mendidik Ustazah kayak gimana, Zah? Mama itu tidak pernah banyak bicara, memberi contoh. Jadi waktu kecil itu Ustazah Martini sempat berpikir gini, mama ini kenapa sih sholat terus nggak capek-capeknya? Iya, rajin sangat. Tahajudnya, duhanya, sholat, kok nggak capek-capek sih? Karena namanya kita kan belum tahu ini ya nak ya. Dia tidak banyak memberikan, kamu harus begini, enggak. Kalau mamanya Ustazah Martini adalah hanya memberi contoh. Malah dia bukan orang yang berpendidikan tinggi. Karena dia punya mimpi kuliah, punya mimpi untuk berpendidikan. Tapi karena dia tidak punya orang tua sehingga mimpinya tidak terwujud. Dia tinggal sama tantenya, perjalanan hidupnya sangat menyedihkan menurut saya. Dia harus berjualan, dia harus mendidik adik-adiknya, dan dia tidak hanya tamatan SD. Tapi dia punya mimpi, dan mama itu belajar luar biasa.
Sekarang dia diberi ujian, matanya sudah tidak bisa melihat satu karena glaukoma dan katarak. Tapi dia senang menghafal Al-Quran. Masya Allah. Itulah sosok ibu ya, sosok mama yang luar biasa menurut Ustazah Martini. Peran seorang ibu itu penting ya, Zah? Sangat penting. Dia madrasah ya, Nak. Seorang ibu kalau dia melakukan kesalahan itu menghancurkan semua keluarga. Iya. Tapi kalau seorang ayah hilap dalam rumah tangganya, kalau ada peran ibu yang kuat mendukung anaknya, menjaga anaknya, memberi contoh yang baik, anak bisa selamat. Tapi kalau ada orang tua yang menurut Ustazah Martini ya, ada seorang ayah yang baik pun, kalau seorang ibu tidak menunjukkan perilaku akhlak yang baik, anak itu bisa kehilangan pegangan hidup. Iya, benar. Karena ibu itu adalah tempat dia belajar untuk hidup, tempat dia belajar untuk bisa, saya harus bagaimana, tempat guru dia pertama ya, Zah. Iya. Makanya wanita itu bener-bener nggak boleh sembarangan. nggak boleh intinya. sembarangan, harus kuat. Iya, harus kuat. Karena di bahunya banyak orang bersandar. Mm-mm. Nah, Imas kalau jadi ibu gimana nanti? Punya mimpinya? Ya pasti seorang ibu pengen anaknya jadi lebih baik gitu, Zah. Dengan dan Imas berpikir kalau mau anaknya nanti baik berarti Imas sendiri tuh harus baik. Karena ya wanita kan rahim peradaban, Zah. Jadi kalau mau anak-anak yang berkualitas berarti Imasnya berkualitas nggak nih? Iya, berarti kalau Imasnya insya Allah sudah berusaha menjadi lebih baik, anaknya berarti nanti insya Allah lebih baik juga. Harus, Nak. Arti mamah bagi Imas itu apa? Bisa dibilang segalanya sih, Zah. Karena termasuk termasuk anak yang deket banget sama mamanya. Dan ya sama bapak juga deket, tapi kalau ke bapak tuh mungkin kayak masa depan tuh diobrolin sama bapak, kayak mau jadi apa, terus ke depannya kayak gimana bapak yang mengarahkan. Kalau ke mama mungkin kayak perasaan, kayak lagi sedih, terus segala macamnya. Terus namanya anak perempuan kan, Zah, pasti suka itu, apalagi anak remaja gitu, suka sama seseorang gitu. Dan mama yang tahu semuanya. Hampir nggak ada satupun yang nggak mama tahu tentang Imas. Berarti terbukanya Imas itu sama mama, apapun? Apapun. Tidak ada rahasia? Nggak ada rahasia. Sama bapak juga nggak ada rahasia sih, Zah. Mungkin mama juga cerita ke bapak gitu. Tapi kan namanya ayah, apalagi Imas anak perempuan satu-satunya, mungkin kayak yang penting anak ini sukses dulu aja, jangan mikirin yang lain-lain. Kalau mama mungkin perasaannya kayak gimana, baiknya kayak gimana gitu. Masya Allah, bangga banget ya mamahnya punya anak sebaik Imas. Yes, amin, semoga bangga ya, Allah. Terus Zah, mau nanya, Zah, suka duka menjadi seorang ibu. Jadi dulu kan Ustazah tahu gimana jadi anak. Mama Ustazah pasti pernah khawatir tentang apapun. Terus tiba-tiba Ustazah punya anak, wah ternyata khawatirnya tuh kayak gini ya kalau jadi seorang ibu gitu. Ustazah Martini kan mengajar di sini sudah hampir 24 tahun ya, dan sangat mengenal sosok pendirinya yaitu Umi Farida Afif. Dia adalah sosok perempuan yang punya mimpi terhadap anak perempuan karena dia nggak punya anak laki-laki. Nah, saya sangat kenal watak karakter beliau yang sangat baik gitu ya. Nah, terus saya pun ditakdirkan mempunyai anak laki-laki, tapi saya juga sebenarnya sangat pingin punya anak perempuan, tapi Allah mentakdirkan punya anak laki-laki. Karena anak Ustazah di sini banyak. Suka duka. Kalau suka duka menjadi seorang ibu, peran menjadi seorang ibu sebenarnya lebih banyak sukanya daripada dukanya. Dukanya itu pertama saat hamil aja. Karena hamil pertama itu Allah memberi cobaan bed rest 9 bulan itu tidur telentang, nggak boleh duduk, nggak boleh berdiri. Kalau saya duduk itu pendarahan sampai punggung ini panas anak pertama. Akhirnya tapi saya punya tekad anak ini harus lahir gitu ya, karena plasentanya turun ke bawah sehingga dia benar-benar begitu harus diperjuangkan. Jadi banyak dukanya, sedih gitu ya, tapi harus punya mimpi bahwa anak ini harus lahir. Kalau sukanya ketika anak itu menyenangkan berbuat sesuatu yang kita suka. Iya, tumbuh. Suka artinya kalau dia melakukan hal kebaikan, umpamanya dia sholat 5 waktu, atau dia melakukan hal-hal yang baik, atau dia menyenangkan hal-hal yang kecil. Nah, Ustazah Martini mungkin karena dia tahu riwayat bundanya berjuang untuk dia supaya tetap lahir ke muka bumi ini, sehingga sayangnya dia tuh berbeda dengan adiknya.
Saya tidak boleh nangis, saya tidak boleh susah. Namanya Jaka Ardania ya, panggilannya Abi. Jadi hal-hal yang kecil dia suka menyenangkan bundanya. Bundanya ini kan suka flu. Setiap malam dia selalu memanaskan air untuk supaya saya menghirup air itu, supaya saya terus sehat. Luar biasa ya. Dia senang masak karena diajari harus dia mandiri. Kenapa saya mengajari dia mandiri? Terkenang dengan perjalanan ibunya Ustazah Martini, yaitu Mama. Waktu kecil Mama itu ditinggal, ibunya meninggal, adiknya ada 2 kecil belum bisa mandiri. Meninggal yang kecil gitu, yang kecil meninggal dehidrasi karena kekurangan cairan minuman, dan dia tidak, umurnya 5 tahun dan dia tidak bisa memberi minum. Kalau di kampung itu kan jauh dari tetangga ya, ayahnya pergi, mungkin kakek waktu itu menikah lagi gitu ya. Jadi mindset perjalanan orang tua itu Ustazah Martini terapkan kepada anak, harus bisa mandiri, harus bisa masak. Kalau saya pergi dia bisa nyadiin adiknya, segitunya coba. Dan dia itu ya terlepas dari anak kurang lebih ya, saya lihat lebih-lebihnya menyenangkan tadi kan sukanya. Puasa itu dia bangun, usianya sekarang 13 tahun kelas 8, dia bangun dia masak. Sendiri laki-laki dia masak kan, ya. Masya Allah, ya. Walau tapi sebenarnya nggak tahu kenapa dia begitu, padahal saya nggak ngajarin gitu ya. Dia rupanya ingin menyenangkan bundanya. Bun, bangun, abang udah sediain makanan. Padahal kan harusnya ibu laki-laki, dua-dua laki-laki. Dan adiknya tidak boleh melawan sama bundanya. Dan kalau bundanya kesel, kecewa sama dia cuma diam. Nah ternyata baru Ustazah pahami mendidik anak perempuan dengan laki-laki itu beda. Apa bedanya tuh, Zah? Anak laki-laki itu tidak bisa diperintahkan dalam satu waktu bersamaan A, B, C, D, E, F. Pamannya, bang kamu harus gini, kamu nggak bisa. Karena laki-laki itu otaknya kirinya kan lebih dominan ya. Anak perempuan tuh lebih kedekat rasa. Jadi ketika saya mendidik anak-anak perempuan di sini, rasanya yang deket. Dari hati ke hati kayak Imas tadi, gimana gitu. Tapi kalau anak laki enggak, kenyangkan dulu perutnya. Oh iya Zah, bener Zah. Setelah kenyang perutnya, di tengah perjalanan dia sudah kenyang, baru diajak ngomong. Nah itu baru nyambung. Kalau nggak nyambung. Iya, Imas juga pernah dengar kajian dari Dokter Aisyah di YouTube itu, ternyata memang ya cowok tuh ya harus perutnya kenyang dulu. Karena kan perut itu penting bagi dia, karena beda ya sama anak perempuan. Tapi jangan tanya ketika dia masak kan, dapur berantakan kayak kapal pecah. Karena dia tidak seperti perempuan caranya. Perempuan itu kan bisa masak, bisa nyuci, bisa dalam waktu yang bersamaan. Tapi cowok itu fokusnya kalau satu itu harus selesai dulu ya, Zah. Jadi itu bedanya. Nah itu sukanya ketika dia melakukan satu hal yang kita ridho. Makanya kenapa ridhonya orang tua, ridhonya Allah. Jadi tadi baru Ustazah Martini pesan kepada anak kelas 7 mau pulang ke rumah, ingat ya nak, nanti kamu udah gede menjadi seorang ibu, surganya anak laki-laki itu ada di ibunya, surganya anak perempuan itu ada di suaminya. Jadi dia mikir artinya sebelum kamu menjadi istri, maka surgamu pun hari ini ada di ibu. Jadi sebelum punya suami, sebelum menjadi istri. Nah nanti kalau kamu sudah menikah, kamu harus bisa menyatukan suamimu dengan mertuamu atau karena memang kalau mau masuk suami itu masuk surga, dekatkan dia dengan ibunya. Kan banyak orang yang nggak mau mendekatkan suaminya dengan ibunya. Iya, dengan alasan tertentu ya kecemburuan banyak. Itu udah jangka panjang. Nah, titip sama Imas kalau nanti jadi istri, Imas harus bisa menggiring suami. Kalau suami mau masuk surga, dekatkan dia dengan ibunya karena surganya laki-laki itu ada di ibunya. Iya, Imas juga pasti karena Imas melihat secara langsung perjuangan mama untuk melahirkan adik Imas namanya Ijal. Jadi kita beda 15 tahun. Kemarin sebelum pandemi itu Ijal lahir dan lahirnya secara normal. Itu Imas menyaksikan sendiri gimana perjuangan mama, dan sampai sekarang kalau misalkan adik ini si Ijal ini kalau misalkan suatu saat nggak berbakti sama mamanya, Imas yang narik dia, pokoknya kamu nggak pernah tahu perjuangan kayak gimana gitu. Pasti berat. Ibu itu kalau sudah mau melahirkan kan pertarungannya nyawa. Jadi Ustazah Martini juga suka duka anak kedua juga sakit gigi, gigi itu luar biasa sakit. Terus mau di sesar malam, Ustazah Martini sempat pingsan.
sempat pingsan karena terlalu lelah menunggu harus disesar. Jadi anak yang kedua disesar ya? Anak kedua Dua-dua disesar. Karena memang kondisi usia juga kali ya, faktor usia juga akan mempengaruhi. Jarak antara anak pertama 7 tahun. Lumayan lama. Lumayan. Dan lama kan Ustazah Martini dapat anaknya. Bagaimana Ustazah menjalankan peran seorang ibu di keluarga? Kalau ditanya peran ya, hidup ini kan bermain peran. Peran yang terbaik yang kita lakukan adalah peran di mana Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Sebenarnya perannya, kunci peran itu adalah menjadi ibu yang baik aja, kunci peran itu. Nah tapi anak zaman sekarang itu tidak bisa dididik dengan keegoan seorang ibu. Contohnya gini, saya kan ibumu, atau dia panggilnya anak Ustazah Martini bunda, kamu harus ikut tuh, nggak bisa. Jadi yang penting menjadi peran ibu harus memposisikan peran itu, bisa menjadi teman, bisa menjadi ibu, bisa menjadi kakak. Kadang ya berganti peran di saat-saat momen-momen tertentu aja. Jadi nggak bisa. Kalau anaknya lagi sedih, mungkin bisa jadi sahabatnya. Gitu. Jadi tidak harus berperan menjadi sosok ibu terus, karena menjadi peran sosok ibu, keegoan ibu tuh muncul. Kamu kenapa sih melawan? Jadi pola asuh orang Sumatera itu lebih terbuka. Jadi Ustazah Martini itu sampai menyatakan, Bang, apa yang kamu tidak suka dari bunda nggak apa-apa, omong aja daripada kamu hanya memendam. Dia pernah merasa protes karena bundanya ngomel dari timur ke barat kayak Terus ketika dia ada kenyang, saya bilang, Bang, abang mau dengar kenapa bunda marah, dan tolong bantu bunda supaya jangan marah. Jadi ngajak dia berdialog. Dia diam, dia berpikir gitu ya, kalau seandainya kita ganti peran ya Bang, kita ganti peran, abang berperan menjadi bunda, walaupun abang laki-laki, nggak apa-apa. Bagaimana rasanya bunda itu, bagaimana rasanya bunda menasihatin kamu, kenapa bunda nasihatin? Dia diam sebentar, lalu dia masuk ke peran menjadi bundanya. Saya lihat dari wajahnya kelihatan kan, sorot mata gitu. Iya, abang ngerti. Nah kenapa bunda tadi ngomel? Kalau mama itu nak, kalau marah itu tandanya masih sehat. Kalau dia masih ngomel itu tandanya masih sehat. Kalau dia diam itu tandanya ada masalah. Jadi perempuan itu nggak bisa diam memang kalau dia melihat sesuatu yang tidak sesuai. Iya. Dan cenderung perempuan itu lebih peka, sensitif, peduli. Karena Allah memang kasih perangkat itu, nak. Kalau dia tidak diberi rasa itu, dia tidak akan peduli dengan anaknya, dia tidak akan berkorban dengan anaknya, gitu. Iya, makanya kan kenapa bayi itu dititipkan ke perempuan ya, karena kepekaan itu. Kepekaannya dan dia punya apa ya? Perempuan itu kalau ditinggal, maaf ya, kalau ditinggal suami dia bertahan, bisa dia mendidik anaknya sebagai single parent, pamannya. Tapi kalau seorang laki-laki ditinggal istri, dia nggak kuat. Jadi sebenarnya yang kuat itu perempuan. Iya. Kenapa? Perempuan itu memang diberi perangkat untuk kuat. Iya, makanya Rasulullah bilang kan ibumu, ibu baru ayahmu. Itu luar biasanya seorang ibu. Maka beruntunglah Imas menjadi seorang ibu. Iya, nanti kelak. Amin. Zah sesayang apa Ustazah sama mamamu Ustazah? Sayang. Sesayang apa? Tidak bisa diungkap dengan kata ya nak. Terbayang wajahnya, Masya Allah. Tapi Ustazah Martini belum bisa membalas. Saya suka bilang sama murid. Tadi barusan. Andai Allah itu memberikan suatu hal untuk menitipkan rahim, anak di rahim perempuan dibayar, mungkin kita nggak bisa membayarnya. Saya sebenarnya tidak termasuk anak yang sudah membalas kebaikan yang begitu banyak secara materi, karena memang ini, tapi mungkin secara doa, harapan, semuanya sayang lah ya. Sayangnya itu gini, sayangnya hidup ini kadang-kadang saling berkaitan. Ketika kita tidak menyayangi ibu kita dengan tulus, maka anak tidak akan pernah menyayangi kita dengan tulus. Jadi ketika ibu saya memberi contoh, saya menjadi orang yang selalu memandang contoh, menjadi barometer hidup ke depan, maka anak pun melihat saya. Ketika saya tidak mengabaikan neneknya, bundanya mengabaikan nenek, dia tidak akan mengabaikan saya kelak. Jadi sebenarnya hidup ini berkaitan. Kalau kita tidak menghormati ibu kita, anak pun tidak akan menghormati kita. Semua akan balik lagi ke kita ya. Tapi bukan berarti kita minta balas jasa anak menghormati kita, itu natural sih. Tidak sulit bagi Allah menitipkan hati ketika kita berbuat baik kepada ibu, anak akan berbuat baik kepada bundanya gitu atau ibunya. Itu jadi sesayang apa? Nggak bisa diungkap dengan kata-kata ya nak. Soalnya
Saya pernah meminta kepada mama tinggal sama saya, tapi dia bilang nanti kalau mama mati dikubur di mana? Kan mama di Binjai di Medan. Astagfirullah segitunya. Nah terus kemarin bulan 7 pulang ke Medan, ziarah sama bapak yang sudah meninggal. Di antara pulang setelah ziarah dia ngomong begini, Mar, panggilnya Mar, di mana ya tempat mama? Darah. Usia mama itu sudah hampir 70, bapak meninggal 87. Dan Mama Ustazah pasti menganggap Ustazah yang sudah sebesar ini tetap sebagai anaknya ya, anak kecil yang dulu digendong-gendong ya Sa. Ya, dia selalu merindukan saya pulang, anak-anaknya yang lain ya, karena kalau udah sama saya ceritanya tentang kematian, ceritanya tentang ya udah kalau kita tuh ngomong dari pagi ke pagi kadang-kadang bisa. Mama itu suka terbuka, sama anak yang lain juga bisa. Tapi kalau Ustazah Martini suka mancing, gimana dia? Jadi banyak cerita. Suka mancing dari dulu. Makanya ada bakat BK-nya begitu. Mama jadi survei pertama kali orang yang ditanya-tanya. Jadi saya tahu bagaimana emosinya Mama itu. Gitu sayang. Ustazah sebagai seorang ibu, mimpi Ustazah untuk anak Ustazah apa? Nggak muluk-muluk ya sayang, sederhana aja. Mungkin semua orang tua begitu kali ya. Tidak memaksakan kehendak juga. Ustazah Martini tahu sebenarnya gini, mimpi kita terhadap anak adalah bagaimana anak bermimpi sebenarnya. Jangan mimpinya kita aja. Karena anak itu punya dirinya, dia dirinya gitu yang menjalankan. Kalau kita kan orang tua cuma tinggal mendoakan. Sederhana mimpi saya, dia berjalan di jalan Allah aja, dia bisa menghidupkan dirinya dan keluarganya kelak, dia menjadi apapun yang dia mau asal itu dia nyaman dan dia berbuat banyak kebaikan bagi orang lain. Itu aja. Tidak dia harus jadi dokter, saya paksakan enggak. Tidak dia harus menjadi apa yang saya inginkan, enggak. Tapi cukup dia menjalankan perannya sebagai seorang kelak nanti ya, ke depannya menjadi hamba Allah yang baik, menjadi manusia hablum minanas juga bersikap baik, dan dia bisa bertanggung jawab pada keluarganya. Apapun pekerjaannya kalau itu halal dan dia nyaman, no problem. Ustazah Martini cuma sebagai orang tua gitu. Cuman tipikal anak Ustazah Martini itu adalah orang yang belum terlihat secara akademisi. Bukan termasuk orang yang mau berjuang seharusnya enggak. Dia sibuk dengan penampilan dirinya. Dia kepingin menjadi badannya bagus. Atlet kepingin jadi saya bilang oke, nggak apa-apa Bang. Menjadi guru olahraga pun Bunda ikhlas asal itu kamu nyaman. Segitunya. Jadi bukan mimpinya Ustazah Martini. Mimpinya saya sederhana aja menurut versi saya. Mimpinya dia saya ikutin. Asal itu dia senang. Karena bahagianya orang tua kan melihat anaknya senang. Ya, yang penting dia di jalan yang benar. Dia tahu kalau di sini tuh sementara ya Zah. Iya, karena gini kata hadis Rasulullah itu kan didiklah anakmu sesuai zamannya. Iya. Nah iya Zah, kalau mengenai zaman itu, zaman Ustazah kan dulu kayak gimana, berbeda berpuluh-puluh tahun. Sangat. Terus tiba-tiba di zaman ini nih anak Ustazah lahir, itu cara mendidiknya pasti beda ya Zah. Ustazah mengalami kesulitan gak sih Zah dalam hal itu? Dan gimana cara mendidik Ustazah? Enggak ya nak ya, karena Rasulullah sudah berpesan didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena gini sayang, orang tua itu tidak bisa mewarisi masa lalunya kepada anaknya. Iya. Ustazah Martini tidak bisa mewariskan masa lalu Ustazah Martini dengan zaman yang berbeda kepada anak, karena dia hidup di zamannya. Jadi Ustazah Martini harus mengikuti zaman itu, di mana zaman ini kan zaman yang luar biasa, banyak sesuatu yang membuat bisa jadi anak jauh dari Allah, bisa jadi anak jauh dari etika pergaulan ya, karena teknologi yang bisa membuat dia belajar sesuatu yang baik atau yang buruk, tapi lebih banyak bisa tergiring ke buruk gitu ya. Berusaha untuk bisa memahami keadaan dia gitu, artinya ikutin dulu tapi dengan memahami dulu, melihat dulu, tidak langsung semuanya tidak boleh, otoriter enggak. Itu Ustazah Martini bukan termasuk orang tua yang dianggap sudah berhasil karena anaknya masih kecil ya, tapi berusaha menjadi ibu yang menurut standarnya Ustazah Martini, mengerti dia, memahami dia. Jadi gini sayang, Ustazah Martini bukan termasuk orang yang dia harus jadi apa sesuai dengan harapannya, tapi bagaimana akhlaknya. Itu yang nomor satu. Karena pinter tapi kalau tidak berakhlak percuma. Etika berakhlak itu santun, bahasa tubuh semua diajari sama dia, bagaimana bersikap, walaupun mungkin belum kelihatan hasilnya, cuman melihat segini-gininya dengan dia menghormati bundanya, dengan dia peduli dengan itu udah Masya Allah. Nah iya, makanya kan harus ada adab sebelum ilmu ya Zah. Betul, adab.
adab kepada ibunya, terutama ya ayahnya juga sih. Nah, Ustazah sudah bercerita banyak gimana perjuangan Mama Ustazah, perjuangan Ustazah mendidik anak Ustazah ya, Masya Allah sudah menginspirasi Imas untuk kedepannya harus bagaimana menjadi seorang ibu. Boleh nih Zah kasih pesan-pesan untuk para ibu atau yang akan menjadi ibu? Ya, untuk pesan bagi calon ibu, banyaklah belajar untuk bagaimana menjadi ibu yang baik kelak. Ikut-ikut parenting kali ya, dengan kita jadi bekal, ada bekal untuk menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Karena memang mendidik anak zaman sekarang itu tidak bisa hanya natural gitu aja, enggak. Kita harus punya ilmunya sehingga tepat sasaran. Untuk ibu-ibu yang mungkin sama dengan saya, karena memang saya seorang ibu, semua orang punya ibu, peran yang harus dilakukan adalah jadilah peran ibu, bisa jadi ibu sebagai sahabat, sebagai ibu, kadang jadi kakak bagi anak, karena yang dibutuhkan anak zaman sekarang itu adalah ibu itu bisa berperan untuk menjadi apapun selama peran itu adalah baik, sehingga kebaikan itu akan membuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik juga. Karena anak-anak zaman sekarang itu tidak bisa dididik dengan keegoan, nggak bisa, karena memang lebih, kalau mungkin ini gaya Sumatera kali ya, orang Sumatera itu mendidik anaknya dengan keterbukaan, lebih banyak terbuka, kalau nggak suka ya ngomong, kalau suka ya ngomong. Yang Ustazah Martini lakukan adalah kalau saya salah maka saya tidak segan untuk meminta maaf kepada anak, dan rupanya itu menjadi kebiasaan anak, kalau dia salah dia pun tidak segan meminta maaf. Itu sih yang Ustazah Martini lakukan. Mungkin setiap ibu punya caranya sendiri, tidak masalah ya nak ya, selama cara itu adalah Allah masih ridho. Setiap orang punya gaya sendiri dalam berumah tangga ya, gitu aja. Oke Imas, Ustazah Martini mau nanya, seandainya kamu punya kesempatan untuk ingin ngomong sama mama nih sekarang, karena kamu sekarang kan baru berperan menjadi anak ya, apa yang ingin kamu sampaikan deh sama mama? Ustazah Martini ingin dengar dah. Pesan untuk mama. Sebenarnya gimana ya Zah? Imas bukan tipe orang yang bisa mengungkapkan semuanya secara kata-kata gitu ya. Tapi hari ini Imas memberanikan diri, Imas bilang sama mama yang nonton, terima kasih sudah mau berjuang, terima kasih sudah mencintai Bapak dengan apa adanya Bapak, dan terima kasih sudah mau bertahan sampai sekarang. Karena Imas tahu untuk sampai titik ini tuh nggak gampang, dan doakan selalu Ias biar bisa sukses. Terus tolong sayangi Ias, Bapak dan Ijal, tetap bertahan sampai ya sukses. Intinya mama jangan kemana-mana dulu. Mama tetap di sini dukung terus, dan terima kasih banyak, intinya terima kasih mama. I love you. I love you. Tata sayang mama pokoknya. Tata sayang mama, sayang banget. Iya, oke. Jadi kayak gitu ya Zah. Agak sensitif memang kalau menyangkut mama gitu. Terima kasih ya Zah udah mau bergabung di podcast kali ini. Masya Allah, Imas dapat ilmu banyak, teman-teman juga dapat ilmu banyak. Semoga kita ada kesempatan lagi untuk ketemu lagi ya Zah. Nah, untuk teman-teman semua jangan lupa like, comment, subscribe, dan kunjungi website Darul Marhamah. Jangan lupa tetap jaga kesehatannya ya. Aku Yas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.